Luar biasa ya pelayanannya ya. Tapi kita harus ingat loh. Tadi siang Pastor Yusa tuh bilang kita tuh menjangkau sebagai kayaknya jangan merasa bahwa kita itu yang di kota tuh lebih beruntung menjangkau mereka. Ada satu kisah yang keren, nanti relevansinya sama gambar ini tadi. Jadi ada seorang kaya, dia punya anak. Ini orang kaya banget. Dia punya seorang anak laki-laki. Dia mau bilang gini sama anaknya, kamu papa ajak ke satu desa, kita akan jalan berdua. Papa akan memperlihatkan kamu betapa beruntungnya kamu hidup kamu. Ya ini tadi tambahan, sebenarnya nggak masuk di khotbah saya tapi diingetin saya dengan cerita ini. Terus pada waktu setelah mereka di satu desa itu, mereka kemudian tinggal di situ selama beberapa hari, kemudian mereka balik ke kota, kemudian si papanya tanya dengan bangga, gimana menurutmu pengalaman kamu di sana, apa yang kamu ambil dari setelah beberapa hari di pedesaan itu? Anak itu bilang langsung begini, saya merasa bahwa mereka itu luar biasa di desa itu. Pertama, mereka mempunyai anjing 4 ekor dan kita hanya mempunyai seekor anjing, Pak. Terus mereka memiliki bintang-bintang di langit, kita cuma memiliki lampu-lampu di rumah. Mereka mempunyai komunitas yang indah, teman-teman mereka yang akrab, mereka berkumpul. Untuk saling melengkapi, kita hanya mempunyai tembok. Saya baru tahu, Pak, betapa miskinnya kita. Anaknya bilang gitu. Tragis ya. Gini, gambar tadi itu memperlihatkan kepada kita nggak melihat itu di desa atau di kota. Kita hanya melihat kebaikan Tuhan itu merambah kemana aja. Artinya, siapa yang membawa itu, itulah orang yang diberkati menjadi berkat. Sebuah perjalanan yang tidak gampang, saya baru dengar ceritanya aja, itu sudah luar biasa, karena mereka itu berjalan sekitar 10-12 jam kalau nggak salah perjalanannya. Kemudian harus setting alat-alat sendiri, mereka berkhotbah, rekan-rekan di sini termasuk gembala, tim PW, itu perjalanan yang tidak mudah. Karena beberapa tahun yang lalu, kami pun pada waktu masuk di pedalaman, itu memang sebuah perjalanan yang tidak mudah. Tetapi buat kita itu sebuah anugerah dan buat mereka sebenarnya anugerah juga. Artinya kita nggak usah sekarang melihat bahwa itu posisi di mana, tetapi di mana Anda diberkati, Anda harus menjadi berkat buat sesama kita. Demikian ya, kemuliaan buat Tuhan kita. Tadi terima kasih buat pelayanan rekan-rekan di sana. Yuk kita masuk ke materi kita pada sore hari ini. Saya disclaimer, mana dong coklatnya? Nah, karena firman Tuhan itu manis, saya punya hadiah buat jemaat yang nanti bisa jawab dan mengingat apa yang disampaikan. Ya, oke, sepakat gak? Mau nggak coklat? Oke? Oh pada nggak mau? Oh mau ya, yang mau sebelah kiri aja. Mau nggak? Mau ya? Nggak, ini sebenarnya cuman giving aja, artinya membuat kita, supaya kita fokus aja. Ya. Tapi fokusnya jangan ini ya, cuman 3 doang soalnya. Ya, tujuan mulia. Disclaimer dulu saya. Ini judul ini sebenarnya hasil dari pembicaraan antara sahabat-sahabat di sini. Jadi kami itu kumpul berempat, kemudian kita bicara tentang ini. Yang pertama Kosumadi, ini yang di tengah. Orang ini super ganteng, tapi cuma di Podomoro aja. Kalau di luar sana enggak ya. Ini cuma di Podomoro aja. Kosumadi silahkan berdiri.
Ya, tepuk tangan ya. Terus kemudian Koasang tadi pagi ibadah bareng saya jam 10, kemudian Awi, Lukas Awi ya. Kami berempat tuh ngobrol dan hasilnya ini hasil khotbah ini. Luar biasa ya, Tuhan kasih luar biasa. Nah, saya buka dengan ini, tujuan mulia. Ini sebuah penjabaran yang disampaikan gembala sekitar 3 minggu yang lalu. Diingat-ingat ya. Dibenarkan, dikuduskan, dan dimuliakan. Oke, sama-sama dulu. Dibenarkan, dikuduskan, dimuliakan. Diingat-ingat ya. Oke? Nah, inilah perjalanan di mana manusia pertama kali keselamatan itu datang untuk manusia pada waktu manusia jatuh dalam dosa, kemudian sampai di ujung, di mana dia bersama-sama Tuhan dan dimuliakan di situ. Nah, tujuan belum nih. Oke. Ya, lihat di sebelah sana dulu. Ya. Perjalanan, ini khotbah saya 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ya, bicara tentang perjalanan, saya khotbah ini di jam 10. Setiap orang itu mempunyai tujuan dalam perjalanannya hidupnya. Mau perjalanan secara waktu atau perjalanan secara fisik, itu setiap orang mempunyai tujuan. Ayo, tadi pada waktu Bapak Ibu kesini, itu pasti dalam perjalanannya yang ada di pikirannya mana? Dari rumah, saya mau ke gereja. Di gereja ini jalan apa? Jalan apa? Budi Karya. Nah, yang ada di pikiran Bapak Ibu pasti saya akan mengarah ke jalan Budi Karya. Startnya dari mana? Mungkin dari rumah atau mungkin dari rumah teman ya, atau mungkin dari mana. Tetapi punya tujuan nanti jam 5 saya akan beribadah di sini. Kemudian saya harus tepat waktu. Kalau misalnya acara jam 5, nggak mungkin kita datangnya jam 5 juga kan. Pasti Anda akan memperhitungkan waktunya supaya kita sampai di tempat ini dengan baik dan kita tepat waktu jam 5 kita bisa beribadah. Nah, pada waktu kita menjalankan tujuan itu, perjalanan itu, di dalam perjalanan itu kita ketemu berbagai macam, belokannya belok kanan, atau jalan masuk ke gang, atau apapun, itu menjadi dinamika kita. Benar ya, ada yang naik sepeda motor, ada yang jalan kaki, ada naik mobil, atau naik sepeda pun itu punya dinamika sendiri-sendiri. Nah, dan dalam perjalanannya itu harus diingat, kita itu terikat oleh hukum. Benar nggak? Ya mau hukum gravitasi kayak nggak mungkin ada yang terbang ya dari rumah ke sini, kecuali kalau dari Jakarta ke sini ya. Tapi kalau misalnya dari rumah ke sini, siapa yang terbang dari sana ke sini? Nggak ada ya, semua lewat aspal, benar nggak ya? Hukumnya itu bisa, kita mematuhi hukum itu. Dan hukum juga yang dibuat oleh manusia, benar ya? Pada waktu kita jalan misalnya lewat di Gajah Mada, Anda di pasar apa ya? Pasar Pelamboyan ya itu ya? Pasar Pelamboyan kan? Benar ya? Yang di depan Budi Karya ya? Pasar Pelamboyan itu ada traffic light. Kalau Anda terikat oleh hukum, pada waktu merah di sana, Anda akan berhenti di situ, dan pada waktu hijau Anda akan menyeberang langsung ke Budi Karya. Benar nggak ya? Terus yang ada dari jalan veteran, Anda mau belok kanan, Anda akan berhenti juga. Nah, artinya dalam perjalanan-perjalanan itu, kita terikat oleh hukum. Walau hukum alam, atau hukum yang dibuat manusia, atau hukum yang dibuat Tuhan, kita terikat oleh hukum itu dalam perjalanan kita. Nah, problemnya, sering nggak kita bermasalah dalam perjalanan kita? Mungkin dalam perjalanan kita ketemu misalnya dengan masalah, saya nggak mendoakan, tiba-tiba ada yang misalnya senggolan, akhirnya berhenti, kita nggak sampai tujuan, atau postpone istilahnya kita terhambat waktu kita. Artinya kita jadi lama gara-gara berhenti di situ. Kita nggak maju,
akhirnya mungkin kita nggak sampai tujuan atau kita putar balik. Sering nggak seperti itu? Ada ya, kita dalam hidup kita, dalam perjalanan kita, seringkali kita putar balik dan kita nggak sampai pada tujuan kita. Nah, Tuhan itu punya tujuan mulia. Tujuan mulia Tuhan itu dikaryakan atau dikerjakan pada waktu pertama kali dunia ini diciptakan. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, di kitab Kejadian, kita lihat bahwa penciptaan manusia itu diciptakan awal-awal itu Tuhan itu memperlengkapi dulu. Tuhan memperlengkapi misalnya dengan binatang, memperlengkapi dengan memisah laut dengan darat, semua disiapkan Tuhan terlebih dahulu, sampai pada hari ke-6 manusia diciptakan. Artinya provide atau penyediaan itu Tuhan sediakan terlebih dahulu, baru manusia ditaruh di situ. Sadar nggak? Ya, Tuhan itu luar biasa ya. Kita aja kalau sebagai orang tua pasti akan merencanakan anak-anak kita untuk hal-hal yang baik supaya dia itu bisa menjalankan itu dengan baik, hidupnya dia. Demikian pun Tuhan itu punya maksud dan tujuan mulia. Sampai akhirnya manusia di hari ke-6 diciptakan, hari ke-7 Tuhan mengkuduskan, dan ingat Tuhan mengatakan, Tuhan melihat segala sesuatunya yang diciptakannya itu baik. Nah, ini kita harus percaya. Kalau Tuhan yang mengatakan, berarti kita harus percaya, benar gak? Karena dia adalah pemilik alam semesta ini. Bagaimana kita nggak percaya kalau sama pemilik alam semesta? Kalau Tuhan bicara itu baik, berarti baik adanya. Problemnya dalam perjalanannya Tuhan punya maksud mulia. Hei manusia, beranak cuculah dan kuasailah bumi, kuasailah yang ada. Tetapi problemnya manusia terjebak oleh keinginannya. Terjebak oleh keinginannya inilah yang membuat manusia akhirnya jatuh dalam dosa. Pada mulanya adalah hukum kasih karunia atau anugerah, tiba-tiba menjadi satu hukum yang namanya hukum kematian. Ini karena kesalahan manusia. Kenapa saya membagikan ini? Ayo kita ingat lagi perjalanan kita sampai pada saat ini, bahwa semua yang Tuhan berikan buat kita itu adalah anugerah. Kita semua harus mengingat kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan itu. Saya lanjutkan lagi. Kemudian 3 minggu yang lalu, saya bicara tentang Abraham. Bagaimana dia melakukan perjalanan yang enggak mudah. Dia perjalanan ribuan kilometer, kemudian sampai saudaranya juga mati, istrinya dia bertempur dengan istrinya itu artinya dia berribut dengan istrinya, dengan Sarai. Kenapa? Mana sih janji Tuhan? Ya, saya sampaikan pada waktu itu, perempuan itu sangat tergantung dengan rasa aman. Benar ya, perempuan tuh rasa aman kok. Kalau dia aman, walaupun kadang suami atau pasangannya itu ya cukup aja dengan dia, bahkan ada kurang sedikit, tetapi kalau dia punya rasa aman, itu sebenarnya tidak ada masalah. Problem pada waktu dia punya pasangan yang tidak bisa membuat dia merasa aman. Walaupun kadang-kadang suaminya juga punya kekayaan, tetapi nggak bisa membuat rasa aman buat istrinya. Sama juga Sarai seperti itu.
Abraham mana? Kamu bilang janji Tuhan mana? Nggak kelihatan, anak juga saya nggak hamil-hamil. Akhirnya semua itu kedistrak, terganggu oleh pikiran-pikiran yang akhirnya membawa dia dari rasa tidak percaya itu dan rasa keputusasaan itu, dibawalah Hagar. Akhirnya terjadi hal seperti perkawinan antara Abram dan Hagar, lahirnya Ismail, dan itu masalah itu nggak selesai-selesai sampai sekarang ya. Nah, kenapa sih dalam perjalanan itu selalu ada hal-hal seperti itu? Ya, karena manusia itu seringkali terganggu dengan pikiran dia. Kalau istilah, saya belajar banyak tentang mindfulness itu dari Gembala dan Ko David Hidayat ya. Orang itu harus memprioritaskan jalan pikiranmu. Kalau misalnya fokus dengan satu hal, itu jalani satu hal. Kenapa? Karena pada waktu kita nggak bisa konsen dengan satu hal, dengan prioritas kita, itu kita akan dimasuki berbagai macam pikiran dan akhirnya membuat kita overthinking, berpikir yang berlebihan, akhirnya kita tidak tahu yang benar atau yang salah yang mana. Akhirnya panic attack, nggak bisa tidur, stres, depresi, sakit. Contoh yang sering disampaikan Ko David tuh, masalah makan sama HP, itu saya ingat sampai sekarang. Dan itu jadi aturan di keluarga kita. Jadi kalau makan, jangan buka HP. Kalau ada orang bicara, jangan buka HP. Kalau orang bicara dengan Anda, jangan buka HP. Itu pun kalau Anda misalnya ada pesan atau apa-apa, minta maaf sebentar, saya sebentar saja. Itu minta maaf. Kenapa seperti itu? Jadi istilah beliau itu seperti ini. Kalau kamu makan dengan buka HP, itu artinya pada waktu kamu ditanya, Mas Roy kamu lagi ngapain? Saya lagi makan. Enggak, kamu sebenarnya sedang main HP. Karena makanan itu kamu sambil dengan HP. Karena fokus Anda itu enggak di makanan itu, tapi di HP itu. Akhirnya semua itu masuk dengan hal-hal seperti itu. Kita nggak bisa memprioritaskan yang dahulu yang mana. Makan yang satu hal yang sebenarnya Tuhan, Tuhan itu kan menciptakan kita juga, kita harus makan ya, benar ya. Tapi kan Tuhan itu nggak menyuruh kita, hey scroll Instagrammu terus itu, sampai gitu ya. Kenapa orang gini? Karena sering scroll gitu ya. Hey, kalau makan, ya makan, karena prioritimu itu seperti itu. Prioritasmu yang pertama itu seperti itu. Baru kamu kalau mau main HP, ya baru main HP. Tapi selesaikan dulu hal yang prioritas. Nah, kalau orang misalnya dia dalam perjalanannya, dia tidak bisa memprioritaskan apa yang harus dia prioritaskan menjadi list nomor 1 atau kolom nomor 1-nya, ya susah. Seperti Sarah itu, dia bilang, loh Tuhan tuh nggak kelihatan, loh janji Tuhan nggak kelihatan. Padahal Abraham juga udah bilang, janji Tuhan tuh ada loh. Prioritas nomor 1. Imam sudah bilang prioritas nomor 1 ini. Dia bilang mana. Akhirnya banyak konflik, nggak sampai. Perjalanannya, walaupun akhirnya tangan Tuhan sendiri yang memaksa, istilahnya dalam pengertian saya itu Tuhan sudah saya paksakan benar. Karena apa? Abraham sudah semakin terikat oleh Ismail. Anak-anaknya sudah lahir kan, terikat oleh Ismail. Tuhan, 13 tahun Tuhan diam dan udah. 99 tahun umurmu, tahun depan istrimu melahirkan. Dan itu sampai Tuhan kirim malaikat segala ya, datang ke rumahnya. Nah, itu perjalanan, salah satu perjalanan. Kita buka di Roma 12 ayat 16. Coba bukain dong, boleh nggak?
Roma 12 ayat 16. Ya, hendaklah kamu sehati sepikir, benar gak? Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana, yang bisa kamu prioritaskan terlebih dahulu. Janganlah menganggap dirimu pandai, sok pinter. Ya, kita tuh sok pinter semua ya. Nah, ini menetapkan di mana kita itu bisa fokus di dalam satu perjalanan kita, ke tujuan kita. Tadi, tabel tadi. Boleh balikin lagi? Nah, belum, sebelumnya. Yang kedua apa? Dosa. Setelah Tuhan menyediakan di Taman Firdaus dan kemudian manusia jatuh dalam dosa, kemudian akhirnya tujuan manusia jadi melenceng. Karena dia diusir, saya mau hidup apa ya? Tapi Tuhan udah bilang nanti kamu akan sakit melahirkan, terus kamu akan berkeringat. Si manusia bilang gitu, bilang ke Adam, kamu akan sengsara pada waktu kamu bekerja. Jadi dalam kehidupannya dia akan di bawah kesengsaraan karena hukum kasih karunia tadi sudah beralih ke hukum kematian yang diakibatkan karena pemberontakan dari manusia itu sendiri. Nah, dosa itu adalah penyimpangan. Kalau di dalam bahasa Yunani itu disebut hamartia, yang tidak tepat sasaran artinya. Kalau misal sasarannya ke sana, dia beralih ke sana. Kalau tujuannya ke sana, dia melenceng ke sana. Ada enggak? Kalau dulu kita disuruh ke sekolah, kita cabut dari sekolah. Yang suka cabut dari sekolah siapa? Tuh jari. Loh, saya doang ya? Oh, berarti yang lain memang murid-murid yang ini ya, murid-murid yang patuh. Ya saya suka gitu, saya ya sering dihukum. Ya, beneran ini, bener gak ada yang itu. Yang cabut dari sekolah dulu gak ada yang pernah. Ayo, ada, pernah kan? Yang lain? Pernah kan? Cabut dari sekolah pernah nggak? Wah, kurang bahagia Anda sekolahnya ya. Ya enggak, saya enggak cari itu enggak bagus betul ya. Kita nyusahin orang, sebenarnya nyusahin diri kita loh. Kita kehilangan mata pelajaran kita, guru kita juga cari-cari kita jadi marah, orang tua juga jadi marah. Semua itu jadi masalah karena kita tuh salah. Salah apa ya? Salah tujuan. Tujuan kita ke sekolah, tetapi kita beralih karena keinginan kita apa? Tujuan kita main-main, bener ya? Nah itulah hamartia, itulah dosa, itulah pelanggaran. Nah problemnya, pada waktu manusia jadi dalam dosa, akhirnya dia bisa nggak dekat sama Tuhan? Bisa nggak? Nggak bisa ya? Nah coba layar selanjutnya dibilang, coba. Nah Allah itu kudus. Dunia itu dosa. Apa sih yang dimaksud ini nih? Coba bisa lihat gak? Kok ada kuning, ada segitiga, ada warnanya seperti ini. Sebenarnya sebuah tampilan manusia itu modelnya gini. Ada yang ya dosanya dianggap kecil, suka belok kanan kiri, terus yang petir itu suka marah, yang kayak matahari itu sombong, kemudian suka belok-belok gak karuan, terus suka puter arah segala. Jadi ini dosa yang berwarna-warni, besar dan kecil, itu ada di dalam dunia. Problemnya Allah itu kudus itu bersih. Saya tanya, ini yang seperti putih ini cuman ini aja ya? Ya, warnanya putih. Tetapi pada waktu itu digeser ke atas, tetap kelihatan enggak?
Ayo jawab dong. Tetap kelihatan ya. Nah, artinya nggak ada tuh namanya dosa besar atau kecil. Ah, gue kan dosanya cuman gitu doang sih. Nggak ada. Artinya Allah itu kudus, bersih. Kita itu sekecil atau sekecil apapun, itu pada waktu digeser ke atas, itu tetap gak layak di hadapan Tuhan. Nah, akhirnya dunia itu dosa, dan disinilah maut bekerja. Problem ya, kayak gitu ya. Gak ada dosa besar dan kecil. Buka Roma 3:23 ayat 24. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Ayo Mas Bro. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Nah, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian 24-nya, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma gratis karena penebusan dalam Kristus Yesus. Paham ya? Manusia dalam perjalanannya Allah itu punya tujuan mulia buat manusia. Karena keinginannya, karena kebandelannya, akhirnya manusia jatuh dalam dosa, terus kemudian dia terikat dengan dosa itu yang membawanya kepada maut, tetapi maut dan bukan pada tujuan Allah yang mulia itu. Next. Tadi tampilan tetap bagan tadi. Bukan, sebelumnya? Nah, kebenaran. Benar ya? Adil dulu ya. Ya, adil dulu, sorry. Nah, adil itu seperti kayak sebenarnya hukum itu adil kayak gitu. Kalau yang benar itu dikasih hadiah, adil tuh kayak gitu. Kalau yang salah dihukum, itu keadilan. Adil. Nah, problemnya keadilan itu hanya bisa dirasakan oleh orang. Karena gini, pada waktu kita berbuat dosa, ini benar nggak ya? Saya tanya ke jemaat, atau ke saya juga. Pada waktu kita berbuat dosa, tiba-tiba kita ada konsekuensinya, kita jadi susah, kita merasa diperlakukan tidak adil. Benar nggak? Sering nggak? Kok Tuhan gitu sih sama saya? Padahal saya cuman gitu doang loh. Kok saya sampai dihukum kayak gini sih? Kok saya kok jadi susah hidup saya seperti ini sih? Benar nggak? Keadilan itu seringkali cuman dirasa-rasakan. Adil atau tidak, adil atau tidak. Ini tapi cerita lucu ya, jangan dimasukin hati dan jangan sekali-sekali bapak-bapak berpikir tentang ini. Jadi ada beberapa orang atau beberapa kepercayaan yang memperbolehkan istri lebih dari satu. Nah, kalau bilang adil itu nggak mungkin adil karena yang punya keadilan itu cuman Tuhan. Nah, problemnya yang bisa, ya orang itu merasa adil gini, kalau misalnya punya istri 3 atau 2, ya yang satu saya kasih rumah, yang satu saya kasih rumah satu, yang satu saya kasih duit 5 juta, satu 5 juta. Yang ngasih merasa itu apa? Adil ya. Tapi yang 2 itu merasa adil atau enggak? Belum tentu. Benar enggak? Kebutuhannya sendiri-sendiri. Itu versi-versi seperti itu. Artinya keadilan itu yang punya cuma Tuhan. Lah problemnya Tuhan itu sudah sebenarnya Tuhan itu memperlakukan kata-kata adil itu sebenarnya pada waktu hukum kita jatuh dalam dosa. Konsekuensi keadilan itu datang di situ. Tetapi kalau dibilang yang kita nikmatin sebenarnya itu adalah hukum anugerah. Kita nggak layak, tetapi dilayakkan Tuhan. Kita berdosa, kita diampuni Tuhan. Itu adil.
Langkah selanjutnya adalah kebenaran. Ini step yang disampaikan gembala terkait dengan pertama tadi, apa? Saya ulangi, mohon diulangi. Yang 3 kata tadi, dibenarkan, dikuduskan, dan dimuliakan. Ini step dikuduskan. Dibenarkan dulu. Ya. Kemudian kebenaran. Nah, coba next slide. Ini games-nya. Bukan. Nah, saya kasih clue. Yang mau jawab langsung tunjuk jari, dapat coklat 1 yang bisa jawab. Ini saya perumpamakan Alkitab. Ini saya juga nggak tahu, saya buat sendiri kok ini kok. Ini nggak ada di mana aja, buat psikologi juga nggak ada. Ini saya umpamakan Alkitab karena Anda bisa baca. Yang hati itu Roh Kudus. Artinya ini teks yang Anda bisa baca, itu adalah hikmat atau contekan atau jawaban yang Roh Kudus kasih ke kita. Jadi ada 2 ya. Nah, coba Anda baca baik-baik Alkitabnya. Yang langsung bisa jawab, tunjuk jari. Saya kasih waktu 2 menit lah. Jumlah sisi akan membawamu maju ke depan dan sampai ke rumah. Ibu Lisa jangan dijawab ya, Anda sudah saya kasih tahu jawabannya. Ini Alkitabnya, jumlah sisi akan membawamu maju ke depan dan sampai ke rumah. Jumlah sisi. Contekannya di hati yang itu, akanya. Ada yang bisa jawab? Oh, silakan Cipto. Oh belum. Siapa yang bisa jawab? Jadi, ayo tunjukkan geometri Anda. Ayo baca lagi, jumlah sisi akan membawamu ke depan dan sampai ke rumah. Yang di atas tuh angka semua. Mikir ya, tapi ini nanti saya kasih, ini yang Anda lakukan sebenarnya selama ini. Pak Sumadi udah? Oke, silakan dijawab. Tahu ini ya. Memang kalau orang jago uang nih memang luar biasa ya. Silakan. Saya sih coba karena ada coklatnya ya. Jadi tadi Mas Roy mengumpamakan itu love itu ada nomor ya, 1, 2, 3, 3, 2. Ini saya coba-coba aja. Ini katanya sisi ini akan menuntun kita ke rumah itu. Jadi jumlah sisi akan membawa maju ke depan dan sampai ke rumah. Ini ada berapa sisi? Ini ada 12 sisi ini. 12 sisi masuk ke bulat itu 1 sisi. Masuk ke sini ada 2 sisi itu 2. Ya kalau boleh dibilang itu kayak ayat lah gitu ya. Itu di atasnya ada 3 sisi. Masuk ke ini 1, 2 ini 3 sisi juga. Masuk ke sini ini ayat keempat nih, ada 4 sisi. Masuk ke sini ini ada 3 sisi, 1, 2, 3. Naik ke atas ada 2 sisi, kembali lagi ke 1 sisi. Akhirnya kita dapat coklat. Betul ya Mas? Betul. Oh betul ya? Ya, luar biasa ya. Silakan Pak Sumadi. Ya, ini hari Father Day. Father Day, selamat Father Day ya. Tepuk tangan buat teman kita nih. Gampang ya ternyata ya. Iya kan? Iya, buatnya yang susah. Ya, gini. Manusia pada waktu bertemu dengan kebenaran, ini seperti ini loh. Kita tuh dikasih tahu Tuhan, kadang-kadang teks kita nggak tahu nih.
Belajar. Makanya bersekutu dengan Roh Kudus itu penting. Karena Roh Kudus itu kasih kita hikmat. Hikmat keren Roh Kudus yang paling utama itu dua. Hikmat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan hikmat menimbang apa yang harus kita putuskan dalam kehidupan kita. Nah, kenapa kita harus belajar? Karena gini loh, kita diberi hikmat, ya misalnya Andi, Tuhan memberi hikmat kamu pakai bahasa Tagalog gitu kah? Enggak kan? Bahasa Indonesia kan? Artinya Tuhan itu memberi hikmat kita itu sesuai dengan apa yang kita dapat. Ini Alkitab bilang, oh kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Roh Kudus maksudnya apa ya? Setelah direnungkan, oh seperti itu. Akhirnya dia bisa melangkah dalam pelayanan. Nah, tujuan mulia Tuhan tuh di rumah itu loh. Nah, ini adalah hikmat yang Tuhan berikan. Antara yang tertulis dengan hikmat Roh Kudus yang diberikan ke kita, dan kita tuh belajar. Belajar. Nggak mungkin Anda mengerti tulisan ini kalau Anda nggak pernah belajar. Nggak mungkin Anda bisa menghitung ini kalau Anda nggak pernah belajar tentang angka. Pada waktu tadi Pak Sumadi bilang, ini angkanya 12. Saya yakin Anda mulai berpikir, oh iya ya, oh 1, oh 2 ya, oh gampang ya, itu hikmat. Tapi pada waktu pertama kali, kita nggak akan mengerti dengan hal-hal seperti ini. Ini dicari nggak ada, ini saya buat sendiri kok dengan sederhana. Kenapa? Ya, ini mencoba bahwa segala sesuatu itu membuka pemikiran yang sebenarnya Tuhan itu sediakan untuk kita itu mudah dimengerti oleh kita. Tapi kita yang bikin ruwet sebenarnya, pikiran kita tuh ruwet sendiri. Karena tadi kita nggak bisa mengklasifikasi mana yang paling penting, mana yang tidak. Ya, itu kebenaran. Nah, aturan kebenaran itu juga seperti ini. Kalau misalnya, ini kebenaran. Jadi kebenaran pada waktu teks seperti ini, hikmat dari Roh Kudus seperti ini, akhirnya kita bisa melangkah, itulah kebenaran. Yang kedua, kebenaran yang sering disampaikan gembala, dan juga saya juga dapat juga dari beliau, apa coba? Kalau misalnya aturan itu A, ya jalanin A. Kalau aturan itu B, ya jalanin itu B. Kalau lampu itu merah, Roy, kamu berhenti. Kalau lampu itu kuning, kamu siap-siap berhenti dan bukan siap-siap ngebut. Ayo, siapa yang siap-siap ngebut kalau lampu kuning? Kalau lampu hijau, jalan. Jangan lampu hijau Anda berhenti malahan. Itu kebenaran. Artinya kalau Alkitab bilang aturannya A, Anda jalanin A. Jangan berzina, kamu jangan berzina. Jangan mencuri, kamu jangan mencuri. Itu kebenaran. Jadi, pada waktu pikiran kita sudah dibenarkan, kita mau belajar Alkitab, mau renungkan Alkitab, kita mau bersekutu dengan Roh Kudus, artinya kita akan mengalami pertobatan yang benar. Oh ya, saya salah ya selama ini ya. Akhirnya saya bilang, oh saya ini kayaknya sudutnya 6 loh. Ya benar, tapi kan ngomongnya sisi, Tuhan ngomongnya sisi. Oh ya, saya salah ya selama ini ya. Ternyata ini 12. Oh, setelah kita tahu, akhirnya kita bisa melangkah maju lagi. Ya, itu problem manusia. Kelima, next. Apa? Salib. Nah, tinggal 2 lagi. Nah ini, tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa dosa itu nggak bisa mencapai kepada kekudusan atau ke surga. Oleh karena itu kita tuh butuh siapa? Juru selamat. Jadi, sorry teman-teman kalau masih berpikiran bahwa saya bisa
masuk surga dengan kekuatan sendiri. Sorry, Anda salah. Ya, jadi kita itu membutuhkan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Jadi keadilan dan kebenaran itu menyatakan semua dosa. Jadi keadilan tadi bilang bahwa dosa itu harus dihukum dan dihukum itu harusnya kita yang ada di situ. Ingat, harus ada yang dikorbankan di situ. Tapi kita balik lagi ke Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus mengambil tempat itu untuk menjalankan keadilan Tuhan. Jadi pemahamannya gitu ya. Jadi keadilan itu harus dijalankan, karena dosa, hukum anugerah itu akhirnya berlalu dari kita, tetapi sebenarnya hukum anugerah itu tetap ada, tetapi karena dosa, akhirnya hukum keadilan itu muncul. Siapa yang benar akan diberi hadiah, yang salah akan dihukum. Keadilan itu, pada waktu dosa, kamu akan masuk kepada maut. Tetapi karena kasih Tuhan, nggak mungkin yang kukasihi itu saya bawa ke maut. Makanya harus ada penggantinya, itu Tuhan Yesus sendiri di situ. Artinya Tuhan tuh membayar keadilannya dengan dirinya sendiri. Itu bukan kita loh. Kalau kita mau renungkan itu, loh, iya ya, harusnya kita itu dicampakkan, tapi Tuhan itu mengambil tempat itu supaya kita selamat semua. Ada peristiwa sebenarnya hal-hal yang selamat yang mungkin kita alami ya. Tuhan tuh nggak sekedar menyelamatkan kita itu secara jiwa juga, tetapi menyelamatkan secara fisik juga ada. Saya dulu berlayar, tapi ini ada kisah. Sebenarnya pelaut-pelaut zaman dulu. Jadi kemarin saya tunjukin ke istri saya, itu gambar di mana Laut Utara. Laut Utara itu kita daerah Inggris ke atas, itu ke daerah Norway segala itu laut itu luar biasa. Dulu saya pernah lewat situ, sering ke situ, lewat situ. Itu buat kita juga, wah itu benar-benar deh, kayaknya di Indonesia nggak ada ombak segila di situ. Nah, satu kali ada orang berlayar, itu zaman dulu. Orang itu berlayar, tiba-tiba kapalnya karam. Teman-temannya meninggal semua. Dianya selamat, akhirnya masuk di satu pulau kecil. Dia harus bertahan hidup, makan kepiting yang kecil-kecil itu, terus dibakar, terus dia bangun gubuk kecil ya. Udah bangun pokoknya, terus dia buat api, berminggu-minggu sampai berbulan-bulan. Sampai akhirnya dia terbiasa di situ. Satu hari, pada waktu dia lagi menghangatkan dirinya, dia lupa ketiduran. Dia ketiduran, apinya nyambar gubuknya itu. Kebakar, hebat gubuknya, dia kaget, waduh kebakaran, stres dia. Terus dia bilang, Tuhan kok nggak adil ke saya, kenapa? Saya itu sudah susah, seperti ini, sengsara, saya jauh akhirnya dari keluarga saya, teman-teman saya mati semua. Saya harus bertahan hidup di sini. Ini satu-satunya yang saya miliki, kok dikebakar juga Tuhan. Dia nangis sampai itu. Dia nangis dan dia ya dalam tanda kutip marah sama Tuhan. Sengsara banget pokoknya hidupnya. Nah tiba-tiba dia saking capeknya dia tuh ketiduran. Tidur, ya karena kedinginan terus dia tidur. Nah, tiba-tiba pagi-pagi dia dibangunin. Orang,
Mas, bangun mas. Bukan orang Jawa ya. Bro, bangun bro. Terus dia, kok ada manusia ya bangun dia? Kaget tuh ada gerombolan itu orang-orang. Kamu siapa? Ya kami ini kapal yang lewat tadi. Ada kapal lewat. Saya lihat ada api di pulau ini, kami penasaran, loh kok ada api ya di pulau terpencil kayak gini ya, pulau ini. Ya sudah kami mampir di situ, ternyata ada kamu di sini. Nah, coba bayangin loh ya, Tuhan itu bisa pakai cara dengan kesulitan kita untuk menyelamatkan kita. Percaya nggak? Nah sekarang apapun permasalahan Anda, itu percaya Tuhan selamatkan. Orang jiwa kita aja diselamatkan sama Tuhan, apalagi fisik kita semua. Beri kemuliaan buat Tuhan kita dong. Percaya ya. Jiwa kita aja diselamatkan sama Tuhan, apalagi masalah fisik yang sementara mudah bagi Tuhan. Ya, yang penting kita tahu tujuan kita. Yang terakhir, kerjakan keselamatan kita. Bahasa Yunaninya adalah katergasomai. Keselamatan itu mempunyai dua sisi mata uang. Ya, yang satu anugerah, yang satunya tanggung jawab. Saya senang kenapa? Ya, kalau kita sharing itu, ini lagi Ko David, sorry ya, dibawa namanya terus. Jadi Ko David itu yang saya sering itu bicara tentang mindfulness, kedua bicara tentang kerjakan keselamatanmu dengan setia dan taat. Nah, gini, pada waktu manusia sudah ditebus di Golgota, tadi kan sudah dosa, terus Tuhan menggantikan kita. Kita diselamatkan dong, benar ya? Nah, pada waktu diselamatkan, apakah setelah diselamatkan kita ongkang-ongkang kaki aja? Enggak dong. Kita harus mengerjakan keselamatanmu. Nah, firmannya biar jadi landasan, kita sebentar lagi tutup. Ya gini, bahwa keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita dari Kalvari itu menjadi satu anugerah buat kita. Kedua, itu ada sisi mata uang lain adalah tanggung jawab kita untuk menjalankan kekudusan. Yang tadi saya bilang, kalau kita tadi bicara tentang firman Tuhan dan Roh Kudus, itu akan membuat kita, itu semakin kita itu dibereskan hidup kita. Oh iya ya, saya salah. Lah itu pertobatan yang benar tuh. Oh ini nggak perlu ya. Oh ini yang saya harus jalankan. Akhirnya tingkat tujuan kita akan semakin jelas. Yang nomor satu, oh Tuhan dulu, kerajaan Allah dan kebenarannya. Nomor satu, nanti semua ditambahkan bagimu. Nomor satu Tuhan. Nah pada waktu itu mindfulness kita. Itu yang dibilang tanggung jawab. Kalau misalnya Tuhan bilang, jangan mencuri, jangan berlaku dosa, jangan membuat fitnah, jangan bersaksi dusta. Pada waktu kita jelaskan, kita mendapat hikmat, oh iya salah ya selama ini ya. Saya yang sering bicarain orang, ternyata Tuhan gak suka dengan hal yang kayak gitu. Itu dosa membawa saya kepada kesesatan lagi. Nah akhirnya kita semakin diluruskan kembali kepada track kita lagi. Ayo bawa ke track kita tadi. Kita sudah di penghujung. Media. Nah, kita akan bisa sampai ke sana, ke rumah, ke tujuan kita. Karena dari setiap step hikmat yang diberikan, oh angka 2 ini, oh angka 3, stepnya, oh gini, sampai kalau kita itu stuck di 2 aja dan kita tidak mengenal 3, ya sama aja kita. Kita nggak akan maju-maju. Sepakat ya? Nah, itulah misi yang diberikan Tuhan, tujuan mulia Tuhan. Tuhan, dan ingat pada waktu pada waktu kita mengerjakan keselamatan itu, ingat Roma 8 ayat 28, bahwa Tuhan
turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang dikasihinya, yang terpanggil dalam panggilan Allah. Artinya Tuhan nggak membiarkan kita sendirian pada waktu kita mengerjakan keselamatan itu. Panggilan itu akan terus diiringi Tuhan di mana kita punya kerendahan hati untuk tadi mau belajar, mau bersekutu dengan Tuhan. Kita akan stepnya maju terus. Nah, terakhir, kita ke kesimpulan dong. Nah, ini saya, bentar ya, PW ya, saya minta 5 menit aja. Jadi satu kali, waktu di surga, itu ada seorang, itu ditanyain gini, loh kamu kok bisa ada di sini, ceritanya gimana? Jadi dia ngomong, saya itu disalib kemarin, saya itu disalib, kemudian bareng-bareng sama teman saya di sebelah, nggak tahu dia ngomong kiri apa kanan ya, pokoknya saya di sebelah sini, dia di sebelah sana, yang di tengah itu ada orang juga. Terus dia bilang, saya bilang, Yesus, kalau engkau datang dengan kemuliaan, ingatlah aku. Saya sudah putus asa juga lah, saya mau berharap sama siapa orang. Ada orang yang ada di tengah itu, siapa? Ya Yesus itu. Nah, bisa kita pikirkan enggak? Orang yang di ujung maut pun, pada waktu dia menerima Tuhan Yesus, dia itu bisa terima anugerah keselamatan loh. Saya nggak tahu loh, pokoknya saya diajak dia masuk ke Firdaus. Saya Firdaus juga nggak tahu gimana. Saya nggak pernah belajar Alkitab, saya nggak pernah ikut pengajarannya Tuhan. Tahu-tahu bilang, oh hari ini kamu sama saya ke Firdaus. Tahu-tahu saya di Firdaus. Malaikat juga mungkin bingung ya, kok bisa ini tahu-tahu ada di sini nih orang ya. Itu anugerah. Nah, tadi ya saya bilang, anugerah dengan tanggung jawab itu dua sisi yang sama. Satu sisi sini, satu sini. Pada waktu anugerah itu sudah sampai ke dalam diri kita, jangan terus kita semena-mena, wah seenak-enak kita, nggak boleh. Jalankan, kerjakan keselamatan itu dengan benar, dengan taat. Kesimpulannya, kita baca ya, bahwa kerinduan Tuhan adalah bersama dengan orang-orang yang dikasihinya dan mengasihinya. Demikian halnya dengan kita harus menetapkan diri kita bahwa bersamanya sekarang dan dalam kekekalan. Sepakat semua? Tuhan, nah ayatnya ini, Yohanes 14 ayat 3, terakhir, saya tutup. Oh ya, ada pertanyaan nanti habis ini. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, jawab sama-sama. Artinya Tuhan rindu kita bersama-sama Dia, dan kita harus rindu bersama-sama dengan Dia. Itu tujuan kita. Tujuan mulia Tuhan harus selaras, tujuan mulia kita harus selaras dengan tujuan mulia Tuhan. Saya tutup dengan pertanyaan. Masih ada 2 coklat soalnya ya. Masih mau nggak coklatnya? Masih ya? Masih ya. Saya tanya, siapa yang tadi saya disclaimer pertama kali, orang yang nongkrong sama saya, 3 orang tadi. Siapa? Tunjuk jari. Yang nongkrong sama saya jangan tunjuk jari dong. Tunjuk jari nggak apa-apa? Oh nggak ada yang mau coklat ya? Siapa? Ya silakan. Oh sini, nggak apa-apa. Nah. Terus? Lukas, terus satu lagi? Ya benar, ini kok. Kemuliaan buat Tuhan kita ya. Ini kakak adik dapat memang kayak di WA tadi ini. Ya. Terakhir.
Tujuh jari ini pasti bisa semua. 3 kata-kata yang diucapkan gembala 3 minggu yang lalu. Ayo, sana. Ya, benar, yuk. Lihat ya. Dibenarkan, dikuduskan, dimuliakan. Oke. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ya. Yuk kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini kami menikmatin anugerah-Mu, kami menikmatin firman-Mu, dan kami percaya bahwa itu membawa kami kepada rencana-Mu yang ajaib. Bahwa kami dalam panggilan-Mu, dalam kebenaran-Mu, beri kami hikmat untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami mengerti dalam segala keputusan kami itu mengarah kepada tujuan Tuhan yang mulai. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.